Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali boleh menyapa kembali saudara-saudara dimanapun berada. Saya berharap kita semua selalu dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, melaksanakan setiap kegiatan kita setiap hari. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan, menjadi berita sukacita dalam ibadah Minggu, tanggal 30 Oktober 2022, yang tertulis dalam kitab Yesaya, pasal yang pertama, ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Yesaya 1, ayat 16 sampai 20, beginilah firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap tanggal 31 Oktober kita selalu merayakan peringatan Hari Reformasi Gereja, di mana melalui setiap peringatan-peringatan ini kita akan selalu diingatkan, kita akan selalu diajak untuk kembali menjaga kekudusan gereja. Melalui setiap pemberitaan, dalam segala pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, marilah kita harus selalu tetap menjaga kekudusan gereja itu. Terlebih melalui tritugas panggilan gereja, koinonia, bersekutu, marturia, bersaksi, dan diakonia, melayani. Kita diajak untuk menjadi saksi sampai ke ujung dunia, memberitakan nama Kristus yang telah bangkit, memenangkan kehidupan kita. Juga kita harus bisa memanggil orang-orang untuk kembali keluar dari kegelapan kepada terang Kristus yang ajaib. Disinilah kita diajak melalui gereja, juga sekaligus untuk menjaga kekudusan umat Allah. Bagaimana umat Allah harus tetap menjaga kekudusan hidupnya di dalam iman kepada Yesus Kristus. Seperti yang ditekankan Martin Luther dalam Trisola, yang selalu kita pegang dalam kehidupan bergereja saat ini. Semua itu hanya karena anugerah Tuhan semata. Semua itu hanya di dalam iman kita kepada Kristus Yesus, dan semua itu hanya dengan kebenaran firman Allah. Kita boleh menjaga kekudusan gereja, kita boleh menjaga kekudusan hidup kita sebagai umat tebusan Allah. Inilah secara umum makna reformasi.
yang selalu dikumandangkan setiap tahun melalui perayaan peringatan Hari Reformasi Gereja, dan kepada setiap umat untuk selalu berbenah, untuk selalu mengingat ini, bahkan kita harus selalu mengusahakannya di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop ini Yesaya mendapat penglihatan dari Allah tentang kehidupan umat Israel, tentang kehidupan peribadahan mereka, tentang kehidupan para pemimpin mereka dalam melaksanakan kekuasaannya, juga dalam kehidupan perilaku umat yang sudah tidak lagi menekankan nilai-nilai kasih, terlebih tidak lagi takut akan Tuhan. Maka untuk itulah dalam penglihatan kepada Yesaya, Allah menegur mereka melalui nabinya Yesaya, supaya kiranya mereka segera berbenah, mereka segera bertobat, membasuh diri dan membersihkan kembali diri mereka dari segala kejahatan yang telah mereka perbuat selama ini. Apakah itu dalam kehidupan sehari-hari? Apakah itu kepada para pemangku jabatan-jabatan tinggi dalam pemerintahan, juga dalam kehidupan peribadahan mereka? Hendaknya semuanya dipulihkan kembali, hendaknya semuanya dirubah sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Bahkan dalam perikop hari ini, Allah mengingatkan kepada mereka, jika mereka mendengar firman ini dan menurutinya, maka kamu akan memakan hasil yang lebih baik dari negeri ini. Tetapi jika mereka melawan, jika mereka memberontak, maka semua akan dimakan oleh pedang. Demikianlah Tuhan mengucapkannya kepada bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu saja firman ini bukan hanya kepada bangsa Israel pada waktu itu dinyatakan Allah, tetapi juga kepada kehidupan kita, tapi kepada kita yang hadir pada saat ini, yang hidup di dalam zaman ini, terlebih ketika kita memperingati kembali minggu-minggu reformasi, maka kita diajak kembali untuk melihat keadaan kita sebagai umat pilihan Allah, keadaan gereja kita sebagai tempat bersekutu orang-orang kudus, orang-orang percaya, orang-orang yang telah dipanggil Allah keluar dari kegelapan, juga kepada kehidupan umat-umat pilihan Allah. Bagaimana? Apakah kita masih tetap hidup di dalam kekudusan? Bagaimana peribadahan-peribadahan kita? Apakah masih di dalam kekudusan Allah? Saudara-saudara, saya melihat setidaknya ada dua hal penting yang mau kita lihat kembali dalam perikop hari ini, yaitu ketika Yesaya mengatakan kepada bangsa Israel pada waktu itu, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat, dan belajarlah berbuat baik. Berhentilah berbuat jahat dan belajarlah berbuat baik. Di sini kita melihat bahwa Allah menginginkan sebuah pertobatan dalam kehidupan bangsa Israel. Pertobatan yang total, pertobatan yang keseluruhan, dan ini harus segera mereka benahi, dan ini harus segera mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Tuhan sudah menantikan mereka, dan hukuman Tuhan juga sudah
menanti di hadapan mereka. Mari kita lihat kembali saudara-saudara, ketika Allah menginginkan sebuah pertobatan di dalam kehidupan setiap orang, apa yang mau diinginkan Allah dari setiap pertobatannya itu? Satu hal yang harus kita pahami kembali, makna dari sebuah pertobatan adalah bagaimana kita menyelami kembali kasih Kristus di dalam peristiwa kematian dan kebangkitannya, yang telah memenangkan hidup kita, yang telah menebus kehidupan kita, bahkan yang telah melayakkan kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Inilah makna pertobatan yang sesungguhnya. Bagaimana kita harus sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus, kita ini adalah orang-orang yang telah dimenangkan, maka harus prinsip yang demikianlah yang harus dihidupi oleh setiap orang. Dia telah ditebus, dia telah dimenangkan, dan dia telah diselamatkan di dalam kematian Kristus, maka harus itulah yang menjadi dasar hidupnya untuk merubah kembali, untuk kembali kepada hakikat manusia yang sesungguhnya. Orang-orang yang telah dimenangkan, orang-orang yang telah ditebus Allah dari kuasa dosa. Maka ketika seseorang mengatakan bertobat, ini bukan hanya berbicara tentang sebuah perilaku di mana seorang pencuri tidak hanya menjadi seorang pencuri lagi ketika seorang penjahat telah keluar dari penjara. Bukan hanya dia merubah perilakunya saja, tapi harus ada kesadaran iman, harus ada pemahaman kembali tentang hakikat hidupnya yang sesungguhnya. Jadi pertobatan yang dimaksud bukan hanya tidak lagi mencuri, bukan hanya tidak lagi menipu, tetapi haruslah mampu menjadi pengedukasi orang-orang supaya tidak lagi melakukan kejahatan-kejahatan. Bukan hanya dia berubah secara perilaku, tapi dengan kesadaran imannya, dia harus mampu menjadi orang-orang yang mengajak orang lain untuk tidak lagi hidup di dalam kejahatan, tetapi untuk kembali belajar berbuat baik. Berhenti melakukan kejahatan dan melatih kembali diri ini untuk melakukan yang baik. Itulah makna pertobatan yang sesungguhnya. Itulah yang diinginkan Allah di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya di ayat 17 dikatakan, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang-orang kejam, dan belalah hak anak-anak yatim, juga perjuangkanlah perkara janda-janda. Jadi bukan hanya mereka tidak lagi mencuri, tetapi harus mampu melihat kembali apa yang harus mereka perbuat, apa yang harus mereka perjuangkan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita, itulah makna pertobatan yang sesungguhnya, itulah yang diinginkan Allah di dalam kehidupan mereka secara totalitas. Bahkan dengan kesadaran iman, Allah menginginkan orang-orang yang telah ditebus tadi, orang-orang yang telah diangkat tadi, bahkan orang-orang yang telah diselamatkan tadi, harus kembali kepada hakikat kehidupan mereka yang sesungguhnya. Maka dengan kesadaran yang demikian, kita akan mampu melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Kita akan mampu memikirkan orang-orang kecil, kita akan sanggup memperjuangkan hak-hak mereka, bahkan berperkara di dalam setiap ketidakadilan di dunia ini. Ada satu hal juga yang mau kita renungkan kembali Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika bangsa Israel hanya hidup di dalam
seremonial semata dalam kehidupan peribadahannya, ternyata ini juga ditegur oleh Allah. Mengapa Allah menegur? Bahkan ketika Allah mengatakan Allah tidak suka lagi dengan peribadahan, Allah muak dengan segala korban-korban persembahan mereka. Ini bukan mau mengatakan bahwa Allah tidak menginginkan mereka beribadah lagi. Allah tidak menginginkan mereka memberi kurban-kurban persembahan lagi, bukan. Tapi yang mau ditekankan Allah dalam hal ini adalah bagaimana selaraskanlah kehidupanmu di dalam rumah Allah, selaraskanlah kehidupanmu di dalam kehidupanmu sehari-hari. Apa yang kau buat di dalam rumah Allah yang baik itu, yang berkenan itu, yang menyenangkan hati Tuhan itu, itulah juga yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan berseberangan, bukan bertolak belakang, tetapi harus selaras, harus sejalan, karena itulah makna ibadah kita yang sesungguhnya. Bisa kita katakan secara kasar, tidak lebih besar makna yang kita hasilkan di dalam rumah Allah yang hanya dalam hitungan jam daripada di kehidupan sehari-hari yang dalam kehitungan beberapa hari. Maka Allah menginginkan bukan hanya dalam kehidupan pribadi, tapi juga dalam kehidupan peribadahan. Ketika kita melakukan yang baik kepada Allah, ketika kita mempersembahkan kurban, baiklah itu juga yang mau kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Orang berusaha memuji nama Tuhan, orang berusaha memberi persembahan kurban yang baik hanya untuk menyenangkan nama Tuhan, maka di luar juga dengan prinsip yang demikian kita harus lakukan kembali semua. Karena itulah makna peribadahan yang sesungguhnya. Karena itulah makna peribadahan yang sesungguhnya. Maka saudara-saudara, di dalam minggu reformasi ini kita mau diajak kembali bagaimana untuk mereformasi kembali, mengembalikan semuanya kepada apa yang telah ditentukan Allah, mengembalikan kembali apa yang diinginkan Allah. Cara hidup, peribadahan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya semuanya berpusat di dalam Kristus Yesus. Sebagai orang-orang tebusan Allah, sebagai sebuah persekutuan orang-orang kudus yang telah dipanggil dari kegelapan pada terang Kristus yang ajaib. Maka dengan prinsip yang demikianlah juga kita hadir di dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan prinsip yang demikian jugalah kita berbuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan semata-mata hubungan ke atas, tapi juga kepada setiap orang. Dengan keselamatan yang telah diberikan Kristus, dengan kemenangan yang telah diberikan Kristus, maka inilah yang harus menjadi dasar hidup orang Kristen. Untuk berbuat, untuk bekerja, untuk melayani, untuk berbicara dan lain sebagainya. Semuanya hanya dengan kesadaran ini. Hakikat hidupnya yang sesungguhnya, dia adalah orang-orang yang ditebus Allah, dia orang-orang yang dimenangkan Allah di dalam darah Kristus. Maka kesadaran iman yang demikian itu haruslah memotivasi dia untuk boleh berhenti berbuat jahat dan untuk belajar kembali berbuat kebaikan di dalam hidupnya. Itulah pertobatan yang diinginkan Allah, dan itulah yang disampaikan Yesaya kepada bangsa Israel. Karena itulah yang diinginkan Allah, dan karena itulah yang diimpikan Allah di dalam kehidupan umat manusia. Maka mari saudara-saudara, dengan mengandalkan kuasa Kristus, dengan mengandalkan kuasa Roh Allah, maka kita diajak kembali untuk mereformasi, untuk hidup kembali di dalam kebaikan-kebaikan Kristus di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Allah di dalam kuasa Roh-Nya
memampukan kita untuk mewujudkan yang terbaik dalam kehidupan ini. Salam reformasi. Amin.